Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini kita akan melanjutkan prediksi soal mandiri tahun 2023 part yang ke-7. Wow, Masya Allah, sekarang ini kita udah part yang ke-7 ya teman-teman. Gimana nih? Apakah aku nanti harus melanjutkan part 8 lagi atau kalian di sini semuanya udah ujian? Karena di bimbingan aku nih, murid-murid aku yang udah belajar pakai e-book aku tuh sebagian besar udah ujian mandiri, bahkan kemarin pun udah ada yang pengumuman dan alhamdulillah semua anak bimbingan aku tuh lolos. Nah, jadi misalnya kalau kalian masih membutuhkan part 8, 9, 10 dan seterusnya, silahkan kalian bantu komen ya supaya aku tahu kalau misalnya kalian masih ada yang belum ujian mandiri. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya aku lebih semangat untuk membuatin kalian video, dan juga kalau misalnya ada video terbaru kalian langsung bisa mengetahui informasinya. Nah, karena di channel YouTube aku tuh membahas seputar soal-soal yang akan diujiankan ketika kalian ingin masuk kampus atau mahasiswa baru, entah itu dari jalur UMPTKIN, SPAN PTKIN, SNBT, SNBP, dan sekarang aku lagi bahas jalur mandiri ya. Dan terus kalau kalian mau mencari informasi melalui Instagram, kalian bisa banget stalking Instagram info.umptkin atau Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena biasanya tuh aku sering banget live di malam hari, jadi kita bisa sharing mengenai jalur mandiri atau apapun itu yang ingin kalian tanyakan. Dan kalau misalnya kalian mau berkomunikasi sama aku melalui WhatsApp, bisa banget di 0882 4785 4631. Kalian bisa save nomor aku atau kalian langsung mau ngechat aku bertanya seputar jalur mandiri, bisa banget. Oke, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi hari ini kita udah berada di soal prediksi mandiri tahun 2023 part yang ke-7. Oke, jadi udah banyak banget ya teman-teman video aku bahas soal-soal seperti ini. Jadi buat kalian nih yang misalnya belum nonton part 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, silakan kalian nonton terlebih dahulu, karena di setiap soal tuh aku bahas soal yang berbeda-beda. Jadi kalian wajib banget nonton, kalau perlu kalian catat supaya kalian ingat dan semakin dipahami. Oke deh, langsung aja ya. Untuk soal yang pertama ini tuh menurut aku gampang banget teman-teman, tapi ini kemarin ada yang request nih, Kak tolong dong bahas soal ini karena masih suka bingung gitu, padahal ini soalnya gampang banget ya. Sebenarnya untuk soal yang seperti ini tuh ada rumusnya. Nah, tapi di video kali ini aku bakal langsung share aja triknya atau cara cepatnya supaya kalau kalian ujian tuh langsung bisa mengerjakan dengan cepat. Oke, langsung aja ya. Untuk soalnya diketahui persamaan 5x dikurang 6 sama dengan 2x tambah 3. Nah, nilai x tambah 5 adalah titik-titik. A2, B3, C5, D8, dan E10. Oke, seperti yang aku bilang, aku mau kasih kalian langsung cara cepatnya atau triknya. Oke, silakan kalian simak baik-baik. Kita tulis terlebih dahulu deh apa yang diketahui. Nah, yang diketahui itu adalah 5x dikurang 6 sama dengan 2x ditambah 3. Nah, perhatikan ya teman-teman, ini aku langsung mau share cara cepatnya. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di ruas sebelah kiri dan di ruas sebelah kanan ini dia ada yang sama-sama mempunyai variabel x. Nah, sehingga kita bisa satukan nih. Kita bisa bawa dia menyeberang ke ruas sebelah kiri, tapi kita harus mengubah tandanya. Oke, gimana Kak maksudnya? Oke, langsung aja ya, kita tulis dulu nih 5x, kita turunkan aja. Nah, kemudian 2x ini kan dia positif ya, positif 2x. Nah, kita mau
buat dia menyeberang ruas dari ruas sebelah kanan pindah jembatan. Ini ya istilahnya jembatan ya, sama dengan dia pindah ke sebelah kiri berarti dia berubah menjadi negatif. Oke, kalau misalnya dia positif berarti kalau dia menyeberang dia berubah menjadi negatif 2x. Oke, paham ya teman-teman sampai sini? Nah, kemudian untuk 6 sama 3 ini kita juga bisa satukan, tapi kita turunkan dulu terlebih dahulu 3-nya ini kita turunkan dulu, oke? Nah, kemudian 6 ini kita juga mau kasih nyebrang dia tuh, nyebrang kan? Dari minus 6 berarti kalau dia nyebrang jadi positif 6. Oke, ini dia nih kuncinya teman-teman, gampang banget kan? Jadi pada intinya kalau misalnya dia mau pindah ruas atau pindah jembatan deh, kita harus mengubah tandanya. Kalau misalnya dia positif berarti dia jadi negatif, tapi kalau misalnya dia negatif, kalau dia pindah menjadi positif. Oke, itu ya kuncinya, kalian harus paham. Nah, sekarang ini langsung bisa kita kerja nih. 5x kurang 2x berapa? 3x, sama dengan 3 tambah 6, 9. Yang ditanyakan adalah X tambah 5. Jadi kita harus mencari nilai X-nya dulu nih. Jadi X sama dengan 9. Nah, 3-nya ini kita mau pindah ruas karena dia perkalian, maka dia pindah menjadi pembagian. Oke? Nah, jadi X sama dengan 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, oke. Jadi kita udah dapat nih nilainya X yaitu 3. Nah, yang ditanyakan adalah X tambah 5. Oke, langsung aja kita cari X tambah 5. Nah, X-nya berapa tadi? 3. Langsung aja kita masukkan, terus tambah 5 deh. 3 tambah 5 berapa? 8. Jelas banget nih, jawabannya udah benar. Kita lihat di option apakah D? Oke. Nah, gampang banget kan teman-teman? Di kuncinya tuh cuman ada di sini, perpindahan ruas. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa banget komen di bawah. Oke teman-teman, nah jadi seperti yang aku bilang bahwa aku tuh udah buatin kalian e-book mandiri di tahun 2023. Nah, ini dia adalah e-book untuk soal mandirinya dan ini adalah pembahasan serta jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya kalian order e-book mandiri ini, kalian tuh nggak perlu bingung lagi mau jawabnya apa karena udah ada jawabannya. Dan juga kalau misalnya kalian order, ini tuh kalian dapat banyak file untuk soal mandiri di tahun kemarin. Nah, ini aku sebutin dulu. Misalnya nih, ini aku dapat ada file dari UIN Sunan Gunung Jati, terus aku juga ada UIN Jakarta TPA, dan juga ada UIN Jakarta Agama dan Bahasa, dan juga ada UIN Alauddin Makassar, ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan. Nah, jadi kalau misalnya kalian order e-book ini, kalian tuh nggak rugi banget. Kenapa? Karena banyak banget bonusnya yang kalian bisa dapat hanya di aku. Nah, terus kemarin tuh ada juga e-book UMPTKIN dan alhamdulillah tuh e-booknya bisa meloloskan teman-teman di UMPTKIN. Nah, kalian bisa baca ya sendiri kata-kata mereka tuh setelah order e-book di aku dan alhamdulillah mereka semuanya lolos. Nah, jadi sekarang aku bikin lagi nih untuk e-book mandiri. So, buat kalian yang mau order juga bisa banget langsung chat aku di WhatsApp yang udah tertera di atas 0882 4785 4631. Oke, aku tunggu ya. Oke guys, nah jadi langsung aja ya kita bahas soal nomor 14. Nah, jadi seperti biasa kalau di soal nomor 2 dalam video itu aku kasih kalian soal cerita nih. Karena di soal pertama kan tadi udah full angka-angka ya. Jadi sekarang aku mau bahas yang soal cerita supaya kalian juga terbiasa gitu loh untuk mengerjakan soal cerita. Oke, langsung aja di sini adik menjual sepeda dengan harga 57.500. Wow, murah banget ya sepeda adik ini. Oke, dalam penjualan itu adik mendapat laba 15%. Oke, maka harga pembelian sepeda itu adalah titik-titik. A 42.500, B 48.475 rupiah, C 49.875 rupiah, D 50.000, E 50.500 rupiah. Oke, langsung aja kita cari. Kita tulis dulu deh apa-apa aja sih yang diketahui. Harga jualnya berapa tadi? 57.500 harga jual. Kalau kalian kerja soal cerita itu usahakan
tulis yang diketahui dulu. Harga jual kita singkat sebagai HJ ya, 57.500. Oke, nah kemudian labanya, laba kalau di matematika itu L, berapa tadi? 15%. Oke, 15%. Nah, terus yang ditanyakan itu harga pembelian sepeda. Oke, yang ditanyakan harga pembelian sepeda. Nah, ini nih trik dalam video ini aku akan kasih kalian rumus atau konsep yang kalian harus tahu atau harus ingat deh di luar kepala kalau misalnya mencari harga beli itu gimana nih rumusnya kalian. Oke, langsung aja aku share bahwa untuk rumus dari harga beli ya, atau biasa disingkat dengan HB, itu rumusnya yaitu harga jual dibagi dengan 100 ditambah dengan labanya. Oke. Ini dalam hitungan persen. Nah, ini ya rumusnya. Rumus kalau misalnya kalian dapat soal cerita yang mencari harga beli. Oke, ini rumusnya. Silakan kalian tulis. Kalau misalnya ada yang nanya, kenapakah harus dibagi? Ya, ini udah rumus ya teman-teman. Ini udah konsep dari sananya emang. Jadi kalian harus pahami dari rumus harga beli atau HB. Oke, langsung aja ya kita tulis. Harga jualnya berapa tadi? Harga jualnya 57.500. Oke, dibagi dengan 100. Ini udah ketentuan ya. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa 100 ya, udah ketentuan. Ditambah dengan labanya berapa? 15 dalam hitungan persen. Oke, nah jadi 57.500 dibagi dengan 100 tambah 15 berarti 115%. Nah, ini langsung bisa kita bagi aja nih, 57.500 kita bagi dengan 15%. Hasilnya persen ini kan per 100 ya teman-teman. Jadi 115 per 100. Nah, jadi dibagi 57.500 0 berarti 50.000. Oke. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu, kalian bisa kalkulator untuk 57.500 bagi dengan 15%. Hasilnya 50.000. Oke, kita lihat dulu di option D apakah ada 50.000. Nanti kita salah hitung. 50.500, 50.000. Oke, nah jadi jawabannya adalah D. Ini nih kita hampir terkecoh nih karena ada 50.500. Nah, makanya teman-teman kalau kalian lihat option tuh harus teliti juga ya, karena kayak gini nih hampir aja kita terkecoh tadi mau pilih E. Ternyata ini 50.500. Oke, jadi seperti ini soal untuk mencari harga beli. Silakan kalian garis bawahi ya konsep ini karena ini adalah konsep yang kalian harus pakai kalau kalian mau cepat mengerjakan soal yang mencari harga beli. Yap, segitu dulu guys video kita pada malam hari ini untuk part yang ke-7. Gimana nih teman-teman? Matematika mudah kan? Soalnya seru kan? Kalian udah bisa menjawab nih soal-soal jalur mandiri kalau misalnya kalian udah ujian nanti. Kenapa? Karena di setiap video tuh aku bahas soal yang berbeda-beda, aku kasih rumus yang berbeda dan trik cepat juga. Nah, jadi aku yakin kalau misalnya kalian nonton video aku dari awal part 1 sampai 7 malam hari ini, kalian pasti udah bisa jawab soal mandiri dengan cepat dan juga benar. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel aku Leni Agustin ya teman-teman, dan komen juga nih apakah kalian udah ujian mandiri atau belum, apakah aku harus melanjutkan part 8 atau sampai part 7 aja. Jadi silahkan kalian komen di bawah ya supaya aku mengetahui bahwa penonton aku tuh masih ada yang membutuhkan part 8. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.